Selamat pagi, Shalom. Apa kabar? Ya, hujan ya, agak hujan di daerah ini ya. Kita bersyukur bahwa pada hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan pada kita untuk bernafas, bernafas ya. Tuhan juga masih memberikan pada kita kesehatan. Setelah kemarin kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia, dan kita masih mengingat tema kemerdekaan kita, yaitu Indonesia bangkit, Indonesia tangguh ya, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Jadi Indonesia harus bangkit menjadi bangsa yang tangguh menghadapi apapun ya. Walaupun dunia hari-hari ini seperti ya seolah-olah tidak menjanjikan ya. Dunia sekarang ini ya seolah-olah kadangkala memperhadapkan pada kita hal-hal yang misterius ya. Ada hal-hal yang sangat rahasia dalam hidup kita. Tapi sebagai orang percaya sama Tuhan Yesus, percaya kepada Kristus, kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia ya. Dan kesetiaannya itu kekal sampai selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, ini secara khusus jemaat dan juga sahabat-sahabat dimanapun berada. Sekali lagi saya menyapa dari studio Gereja Bethel Indonesia El Gracia di Medan. Salam sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu. Engkau yang terbaring sakit di rumah sakit, doa saya, oh Tuhan jamah, Tuhan memberkati. Doa saya, engkau yang sedang dalam perjalanan, Tuhan jamah, tolong perjalanan mereka Yesus. Doa saya bagimu jemaat yang mencari nafkah kehidupan untuk memelihara keluarga, yang sampai harus pergi bekerja. Ada anggota jemaat harus bekerja di Sumatera Utara sampai ke Palembang ya, dan juga ada di Kalimantan, bahkan sampai di Papua ya. Doa saya semua Tuhan memberkati. Tetap jaga stamina roh kita, bahwa Tuhan sudah berjanji menemani kita, memelihara kita sampai selama-lamanya ya. Percayalah sama Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita tidak bisa hidup begitu sempurna, tapi dengan belajar kita melangkah terus mau dituntun Tuhan. Oh Tuhan, pegang tanganku Tuhan ya. Ya, kita bisa menyanyi berkata, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ayo nyanyi yuk. Yesus pegang
erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ya, selama kita hidup di dunia ini, ya kita hidup bersama dengan Tuhan ya. Kita tetap dekat dengan Tuhan. Sebab ada beberapa sebutan, Yesus Gembala yang baik, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, Yesus adalah pintu bagi kita ketika kita menghadapi jalan buntu, Yesus adalah air kehidupan, Yesuslah roti yang turun dari sorga. Wah, Yesus adalah Alfa dan Omega. Begitu banyak sebutan bagi Tuhan Yesus kita. Semua itu membuktikan bahwa Yesuslah segalanya. Ya, Yesus segalanya betul ya. Jadi berusaha dekat. Ada nyanyian bilang begini kan, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Yesus segalanya ya. Yesus segalanya. Yesus segalanya. Yesus adalah pribadi yang dekat dengan kita. Ya. Orang-orang di sekitar kita belum tentu dekat ya. Ya bahkan kalau satu rumah pun belum tentu dekat. Tetapi Tuhan Yesus kita sangat dekat. Ya, Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta kita. Dia pegang tangan kita. Dia sertai kita. Kalau saya lihat dalam Yohanes pasal yang pertama 14 ya. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dia penuh kasih karunia, full of grace, penuh kasih karunia, full gracia, penuh kasih karunia. Sesaat saja kita seperti berdosa, ya. Tapi kalau kita datang, Tuhan tolong saya. Seperti doa yang diajarkan, ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Ya Tuhan ampuni kita. Ya, kan sangat mudah bagi kita untuk ngomong seperti itu. Tapi bagaimana buktinya kita bisa merasakan pengampunan Tuhan? Ya, apabila kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena itu bersih. Dan sekalipun ya orang tidak memahami kita, sekalipun orang tidak semua kita bisa puaskan, sekalipun kita tidak bisa membuat orang lain semua bergembira, ya dari kita ya upaya saja, kita berupaya
mengasihi mereka. Ya karena kita tidak bisa kan kita tidak bisa melakukan segalanya ya. Apa yang kita bisa lakukan? Ya sama juga kalau orang lain juga belum tentu mengerti apa yang di kita. Hanya Tuhan. Ya, ada sebuah lagu bahasa Inggris dulu saya pernah dengar. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows. Tak seorang pun tahu kesulitan yang saya hadapi. Tak seorang tahu kesusahanku. Hanyalah Tuhan Yesus. Tak seorang tahu kesulitanku. Hanyalah Tuhan Yesus. Lalu nyanyian itu disampaikan dengan keluhan yang begitu dalam. Ku jatuh bangun selalu ya Tuhan. Ya kita ada jatuh bangunnya, tapi kan firman juga bilang gini. Firman Tuhan Yesus bilang, sekalipun orang percaya itu jatuh, tapi tidak tergeletak. Ya, baik rekan-rekan semua, khusus jemaat. Jadi sebelum saya akan berdoa secara khusus, saya baca firman Tuhan dulu. Hari ini kita membaca kitab Mazmur pasalnya yang ke-98 ya. Saya baca dalam bahasa Indonesia yang sederhana. Allah penguasa dunia, Mazmur. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan karena perbuatan-perbuatannya yang mengagumkan. Dengan kuasa dan kekuatannya sendiri, ia telah mendapat kemenangan. Tuhan mewartakan kemenangannya. Ia menyatakan keadilannya kepada bangsa-bangsa. Ini yang ketiga, ini menarik ya. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya kepada Israel, umatnya. Semua bangsa di seluruh bumi telah melihat kemenangan Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Pujilah Tuhan dengan nyanyian dan sorak gembira. Haleluya. Nyanyikan pujian bagi Tuhan dengan kecapi. Ting, 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 ting. Kecapi. Hari ini saya tidak main gitar ya. Itu natural saja dulu ya. Tiuplah trompet. Tiuplah trompet dan sangkakala. Ya, saya juga ada trompet. Tapi kalau sudah main trompet, waduh bibir ini ya, apalagi kalau sariawan ya. Bersoraklah bagi Tuhan Raja kita. Jadi mana paling gampang itu? Tiup trompet dan sangkakala. Bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Glory. Allah dahsyat, luar biasa. Ya. Bergemuruhlah hai laut dan semua isinya, bumi dan semua yang mendiaminya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan. Kok sungai bisa bertepuk tangan ya? Dan bukit-bukit bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kok bisa ya? Ini sungai dibuat seperti manusia ya.
Sebab Tuhan datang, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bangsa-bangsa akan dihakiminya dengan adil dan benar. Kalau kita baca kisah Israel ya memang itu Israel itu juga seperti seperti up and down ya, naik turun, up and down, turun naik ya. Kadang seperti gelombang lautan. Ya misalnya perjanjian Tuhan kan dimulai, kalau kita lihat itu ya, memang mulai dari Adam. Tapi kalau kita lihat kan Kejadian pasal 12 itu nyata kepada Abraham. Ya, pada Abraham Tuhan panggil dia, keluarlah engkau dari negerimu, dari sanak saudaramu. Ini perjanjian Tuhan. Aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau. Ya, itu janji Tuhan itu ikat janji Tuhan pada Abraham. Lalu Abraham juga merespon itu ya. Dia langsung tinggalkan segalanya, dan di mana dia berhenti selalu membangun mezbah. Kemudian perjanjian Tuhan pada dia, anaknya Ishak. Kemudian dari Ishak turun Yakub, anak laki-lakinya ada 12, itu yang menjadi suku Israel. Pernah satu kali terjadi kelaparan di tanah Kanaan. Nah ini mereka harus mencari makan di Mesir. Dan ceritanya juga ketika sampai di Mesir, di sana kok mereka jumpa dengan penguasa Yusuf, padahal Yusuf itu kan adalah saudara mereka yang dibuang dulu, dijual ya. Ya tapi itulah pemeliharaan Tuhan. Mereka mereka-rekakan kejahatan kepada Yusuf, tapi Yusuf artinya jadi memelihara mereka, dan mereka akhirnya kita tahu bersama-sama oleh karena kelaparan, lalu Yusuf meminta keluarganya untuk hijrah, pindah semua ke Mesir, di Goshen. Kemudian mereka di sana beranak pinak, bertambah-tambah. Ya tapi mereka sebagai pendatang ya dibuat budak. Ya perbudakan itu cukup mengerikan ya. Selalu mereka apalagi waktu perbudakan, mereka terbayang-bayang akan Tuhan yang berjanji pada Abraham, pada Ishak, mana ya? Lalu mereka berseru pada Tuhan. Mereka mengeluh. Mereka ingin lepas dari perbudakan. Ya Tuhan mengasihi. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk melepaskan mereka keluar dari perbudakan. Ya, dengan cara-cara ajaib ya. Jadi bayangkan ketika mereka sampai dulu ketika kelaparan di Kanaan, lalu mereka pergi ke Mesir. Di sana mereka dipelihara oleh Firaun dan Yusuf, saudara mereka. Itu kan ada nyanyian, setiap itu pasti mereka ada sorak-sorai, hore, kita diselamatkan. Lalu sesudah perbudakan mereka dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir, menghadapi tanda-tanda mujizat. 10 tulah dibuat untuk mengeluarkan mereka dari Mesir. Lalu mereka juga mengalami mujizat, menyeberangi Laut Teberau, Laut Merah. Wah, pasti waktu mereka menyeberangi laut itu juga menyanyi, oh haleluya. Miriam menyanyi nyanyian pujian yang keluar dari kalimat-kalimat dari saudara perempuan Musa ya. Itu ada nyanyian baru. Lalu kemudian 40 tahun mereka dituntun di padang gurun. Itu semua pasti ada sorak-sorai baru ya. Ketika mereka tidak ada makanan roti, ya Tuhan kasih mana. Oh hore, Tuhan sediakan mana, puji Tuhan, hal aja.
Mereka pengen makan daging, Tuhan kirim burung puyuh. Oh haleluya, dahsyat, Tuhan kirim burung puyuh. Ya. Mereka tidak ada air, kehausan, lalu mereka kehausan, lalu mereka berseru-seru kepada Tuhan. Lalu Musa juga disuruh Tuhan untuk bicara pada batu, weh batu keluar air. Lalu keluar air, oh mereka juga haleluya, glory, puji Tuhan, air keluar, selalu ada sorak-sorai ketika mereka melihat mujizat Tuhan. Tapi ya bagaimana ya, selama 40 tahun itu di padang gurun, Alkitab berkata itu, ya 1 Korintus 10, mereka itu tetap saja tidak memuaskan hati Tuhan. Nah itu manusiawi banget, tidak memuaskan Tuhan, nggak puas-puas. Dan mereka sering jauh dari Tuhan. Dan akhirnya nggak sampai mereka semua ke Kanaan kan. Musa sendiri dengan emosionalnya ketika orang Israel sudah begitu, seperti demonstrasi ya. Turunkan Musa, kenapa engkau harus memimpin kami sampai kemari? Mana air? Aduh, Musa juga akhirnya jadi emosi dia. Ya, Tuhan suruh bicara pada batu, ini dipukul, batu. Memang keluar air. Tapi ya ada satu kisah di mana gara-gara itu Musa nggak sampai ke Kanaan. Ya sedih ya. Lalu kisah berikutnya mereka sampai di Kanaan dengan kemenangan. Pokoknya selalu ada sorak-sorai, selalu ada nyanyian-nyanyian baru yang mereka nyanyian setiap mereka mengalami. Tapi hampir seluruh sejarah orang Israel seringkali juga ketika ditolong oleh Tuhan mereka bersorak-sorai, memuji-muji Tuhan. Ya. Tapi seringkali mereka berdosa. Jauh dari Tuhan. Sampai kepada kejayaan Daud, kejayaan Salomo, mereka bersorak-sorai. Daud pengarang Mazmur, Salomo juga pengarang Mazmur. Daud pengarang nyanyian, mereka itu terkenal sekali. Tapi tetap saja mereka itu, sesudah Salomo kerajaan pecah menjadi 2, terus mereka jadi perang saudara juga. Dan mereka akhirnya kan berdosa terus sampai kerajaan itu, kerajaan utara dibuang ke Asyur, kerajaan selatan dibuang ke Babel. Dan yang paling mengerikan kalau kita baca Mazmur ya, di Babel mereka jadi ada nyanyian ini. Di tepi sungai Babel kami menggantungkan kecapi kami. Kenapa kami menggantungkan kecapi? Kami gak ada gairah lagi untuk menyanyi, gak ada gairah lagi untuk memuji Tuhan. Gak ada. Bagaimana kami tidak menggantungkan kecapi? Karena mana janji Tuhan yang dulu. Ya, padahal kan orang Israel yang jauh dari Tuhan. Ya, kalau diceritakan itu panjang sekali. Ya, panjang. Nanti kita cerita lagi kapan-kapan lah. Tapi yang menarik dalam pembacaan kita tadi, Tuhan itu terikat dengan janjinya. Karena Tuhan terikat dengan janjinya, sekalipun kita kadangkala jauh dari Tuhan, dia sudah terikat janji. Dia menyelamatkan umatnya, dia mengasihi umatnya. Ya memang ini betul. Setiap pelanggaran itu pasti ada akibatnya. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dia mengikat perjanjian. Sekali umatku Israel adalah umatku. Kalau kita lihat telusuri mereka sampai akhirnya juga dibuang ke Babel, balik lagi membangun tembok Yerusalem dan membangun Bait Allah. Kemudian jauh lagi dari Tuhan, kemudian dihancurkan lagi Yerusalem tahun 70 oleh Jenderal Titus. Kemudian ribuan tahun mereka tidak kelihatan karena mereka sudah berdiaspora ke seluruh bumi. Tahun 1948 bangsa ini balik lagi mendirikan kerajaan Israel, ya, negara Israel yang sampai sekarang. Pada masa pemerintahan Donald Trump mengakui ibu kota Yerusalem,
Dan selanjutnya saya nggak tahu apa yang akan terjadi ya. Dan itu semua sudah dicatat dalam Alkitab. Karena dia terikat janji, Tuhan Allah terikat janji dengan mereka. Dan saya juga percaya Tuhan Allah juga sudah terikat janji sama kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ikat janji Tuhan, dan perjanjian Tuhan sama kita adalah hidup kekal, bukan perjanjian di dunia ini. Memang Tuhan akan pelihara kita di dunia ini, ya, menghadapi tantangan, menghadapi pencobaan itu biasa-biasa, kata Tuhan melalui Paulus, ya, dalam 1 Korintus 10. Tapi kita juga akan terus berjuang terus sampai satu saat kita masuk dalam kemuliaan kekal, yaitu surga yang Tuhan sediakan pada kita. Karena kita bukan kewargaan dunia saja, tapi kita adalah keluarga surga. Ya, inilah ngomong-ngomong saya pada pagi ini. Kiranya jemaat setia sama Tuhan, dan juga teman-teman, kawan-kawan, sahabat setia sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa Bapa di sorga, berkatilah seluruh umatmu, berkati jemaat yang masih Tuhan berikan kesempatan. Pelihara mereka Bapa. Aku berdoa supaya semua umatmu setia dengan janji setia mereka pada Tuhan. Hari ini sampai pencobaan boleh datang, masalah boleh datang, tapi itu semuanya tidak membuat kami jauh dari Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami sangat percaya perjanjian Yesus, perjanjian Tuhan pada kami adalah perjanjian yang kekal. Kami bukan lagi orang asing, tapi kami jadi keluarga Tuhan. Kami sudah dipilih menjadi umat Tuhan. Berkati umatmu dalam nama Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai jemaat semuanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Salam, salam. Maju terus dalam Tuhan. Sampai jumpa. Dan ingat, saya mengasihimu. Amin. Amin.